Assalamualaikum. Ya, jadi sebenarnya perkuliahan kita tadi kita laksanakan melalui Zoom ya, tapi karena jaringan kita bermasalah sehingga mau tidak mau saya harus menyampaikan materi kita lewat YouTube ya, supaya apa yang sudah atau saya ingin jelaskan hari ini bisa tersampaikan kepada kalian walaupun kalian tidak melihat saya secara langsung ya. Jadi untuk materi kita hari ini yaitu unsur-unsur, komponen dan daya tarik wisata. Ya, di situ bisa kalian lihat bahwa unsur-unsur industri pariwisata itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada akomodasi ya. Jadi akomodasi adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara. Dapat berupa hotel, losmen, guest house, pondok, kotek in, perkemahan, karavan, backpacker dan sebagainya. Ya, seperti itu ya. Jadi saat ini tuh sudah sangat berkembang ya. Tentunya ada tuntutan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan manusia ya, seperti makanan, minuman, rekreasi, olahraga, konvensi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman juga dapat mempengaruhi jenis, macam, dan banyaknya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dan harus disediakan oleh pengusaha pada bidang akomodasi. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada jasa boga dan restoran. Ya, jadi jasa boga dan restoran adalah industri yang bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Ya, seperti itu ya. Kemudian transportasi dan jasa angkutan ya. Jadi transportasi dan jasa angkutan adalah bidang usaha jasa yang bergerak dalam bidang angkutan. Transportasi dapat dilakukan melalui darat, laut, dan udara. Jadi ketika kita akan ke tempat wisata kita tinggal memilih. Kita akan melalui transportasi dengan jalur darat seperti mobil, bus, dan lain sebagainya. Kemudian apa kita menggunakan transportasi jasa laut, yaitu seperti perkapalan, feri, dan lain sebagainya. Dan apakah kita menggunakan angkutan darat, yaitu pesawat terbang ya. Kemudian yang keempat itu ada tempat penukaran uang ya. Jadi tempat penukaran uang mata asing ya. Tempat penukaran uang atau mata uang asing ya, kini telah berkembang dengan pesat. Jadi penukaran tidak hanya dilakukan di bank melainkan juga pada perusahaan-perusahaan money yang tersebar di tempat-tempat strategis, terutama di kota-kota besar ya. Jadi ketika kita akan berwisata di suatu tempat ya, misalkan banyak penduduk Australia, mereka itu berkunjung ke Bali ya, tentunya sebelumnya itu mereka menggunakan mata uang dari negara mereka. Nah, ketika mereka tiba di Indonesia, mereka menggunakan uang rupiah tentunya. Jadi selalu ada tempat penukaran uang ya, misalkan dari dolar ke rupiah.
Kemudian yang kelima itu ada atraksi wisata. Ya, jadi atraksi wisata dapat berupa pertunjukan tari, musik, upacara adat, dan lain-lain sesuai dengan budaya setempat. Ya, jadi ketika kita berwisata di tempat orang lain atau di daerah lain, biasanya kita selalu ingin menyaksikan atraksi apa yang mereka sajikan di sana. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada cenderamata. Ya, cenderamata adalah oleh-oleh atau kenang-kenangan yang dapat dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asalnya. Ya, jadi biasa kalau kita berkunjung di suatu tempat, jangankan kita yang ingin membawa oleh-oleh dari sana atau kenang-kenangan dari sana, keluarga juga yang kita tinggalkan di tempatnya kita itu biasanya mereka juga selalu menitip oleh-oleh, ya, supaya ada katanya kenang-kenangan dari sana. Kemudian yang terakhir ada biro perjalanan. Ya, adalah suatu badan usaha di mana operasionalnya meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari seseorang sejak berangkat hingga kembali, sehingga mereka merasa nyaman selama dalam perjalanan. Ya, biasanya itu ada paket travelnya ya. Kalau ingin mulai penjemputannya di bandara sampai tempat penginapannya dan diantar ke tempat-tempat wisata, itu biasa terkesan lebih aman. Yaitu untuk ya, kemudian kita lanjut lagi. Di situ ada komponen produk pariwisata. Ya, jadi daya tarik wisata menurut Kobe dalam Suena mengemukakan bahwa untuk memenuhi segala kebutuhan dan pelayanan tersebut, suatu daerah tujuan wisata tersebut harus didukung oleh 4 komponen utama dalam pariwisata atau biasa dikenal dengan 4A yang harus dimiliki oleh sebuah daya tarik wisata, yaitu attraction, accessibility, amenities, dan ancillary. Ya. Jadi attraction itu atau atraksi, sementara accessibility atau aksesibilitas, amenities atau fasilitas, dan ancillary atau pelayanan tambahan. Ya, jadi untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu ya. Ya, di situ yang pertama ada attraction atau atraksi, merupakan komponen signifikan di mana di dalamnya terdapat keunikan tersendiri, di mana akan menarik wisatawan berkunjung ke suatu daya tarik wisata tersebut. Ya, jadi suatu daerah itu bisa menjadi tujuan wisata ketika kondisinya juga mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Nah, jadi apa saja yang harus dikembangkan menjadi atraksi itu? Nah, wisata itulah yang disebut dengan modal atau sumber kepariwisataan di suatu daerah. Ya. Kemudian untuk menentukan potensi kepariwisataan di suatu daerah, orang harus berkeyakinan kepada apa yang kita cari atau dicari oleh wisatawan. Ya, seperti di Bali ya. Di Bali itu kalau kalian berwisata ke sana, di sana itu banyak sekali atraksi-atraksi yang kalian bisa saksikan di sana. Ya, karena memang kebudayaan Bali itu sangat banyak ya, dan mereka itu selalu ingin mempertontonkan kepada wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata tersebut. Ya, itu untuk attraction ya.
Kemudian yang kedua itu amenities atau fasilitas ya. Jadi amenities merupakan segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata ya. Jadi sarana dan prasarana yang dimaksud seperti penginapan, rumah makan, tempat ibadah, dan agen perjalanan. Ya, jadi ketika kita berada di suatu tempat, biasanya kita itu ingin menggunakan prasarana yang bisa terlihat sama dengan apa yang kita inginkan di sana. Seperti kalian membaca suatu majalah, kalian melihat kondisinya di sana. Oh iya, ternyata di sana tempat penginapannya itu sangat nyaman, apalagi di belakang hotelnya contohnya ya. Di belakang hotel itu ada pemandangan laut yang begitu indah. Nah, itu kan menjadi daya tarik juga pengunjung untuk menginap di hotel tersebut contohnya ya. Ya, kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya itu ada accessibility atau aksesibilitas ya. Jadi merupakan hal yang penting dalam sebuah kegiatan pariwisata ya. Segala macam transportasi umum ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata. Ya, tentunya seperti itu ya. Transportasi yang digunakan itu paling utama kita pikirkan. Kemudian yang keempat ada ancillary atau pelayanan tambahan. Ya. Jadi pelayanan tambahan sudah harus disediakan oleh pemerintah daerah dari suatu daerah tujuan wisata, baik wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata ya. Jadi biasanya itu di tempat-tempat wisata itu disediakan pemandu wisata untuk menjelaskan tempat wisata di sana tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa, dan kenapa bisa terbentuk ya. Contohnya seperti itu ya. Ya, kemudian kita lanjut. Nah, di situ ada poin daya tarik wisata. Ya, jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia, saya ulang ya, yang selanjutnya itu ada daya tarik wisata. Ya, menurut Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, ada dua jenis objek dan daya tarik wisata. Yang pertama itu objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terwujud keadaan alam, flora, dan fauna. Kemudian yang kedua itu objek berwujud museum. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, dan lain sebagainya. Ya, jadi contohnya itu kalau hasil ciptaan Tuhan, jadi dia terbentuknya itu natural ya, seperti pantai itu kan natural terbentuknya ya, berbeda dengan seperti yang hasil buatan manusia ya. Seperti sekarang ya, banyak sekali tempat wisata buatan manusia ya, seperti Ancol, kemudian di Bali itu sangat banyak sekali ya, walaupun masih ada awalnya itu terbentuk sendiri atau secara natural, tetapi kemudian manusianya yang merenovasi atau memperindah lagi supaya lebih ada daya tarik yang bisa mengundang para wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Ya, kemudian
kita lanjut. Nah, di situ menurut Karyono, suatu daerah tujuan wisata mempunyai daya tarik di samping harus ada objek dan atraksi wisata, juga harus memiliki 3 syarat daya tarik, yaitu yang pertama, ada sesuatu yang bisa dilihat atau something to see. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang dapat dikerjakan atau something to do. Yang ketiga, ada sesuatu yang bisa dikerjakan atau something to do. Dan yang keempat, ada sesuatu yang bisa dibeli atau something to buy. Ya, itu ya. Jadi yang pertama itu ada sesuatu yang bisa dilihat. Tentunya kalau kita akan berwisata, kita harus memanjakan dulu mata kita bagaimana kondisi di sana. Ya, bukan hanya kita berwisata itu hanya untuk bersenang-senang saja ya, tanpa membuat mata kita itu terkesima dengan pemandangan yang ada di sana. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang dapat dikerjakan. Ya, tentunya dikerjakan itu kan kita kan berpariwisata, apa saja yang kita kerjakan ketika di sana, apakah kita berjalan-jalan di suatu pegunungan atau kita ke pantai atau ke pusat perbelanjaan di sana. Kemudian yang ketiga, ada sesuatu yang sama ya, yang kedua dan ketiga itu hampir sama. Kemudian yang keempat, ada sesuatu yang bisa dibeli. Ya, tentunya setiap tempat berwisata itu mereka selalu menyediakan cenderamata di tempat-tempat yang kita kunjungi tersebut. Ya, karena itu merupakan oleh-oleh khas dari daerah tempat kita berwisata. Ya, kemudian kita lanjut. Ya, di situ lagi ada menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah suatu yang menjadi sasaran wisata yang terdiri atas daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam, yaitu flora dan fauna. Ya. Kemudian yang kedua, daya tarik wisata bisa karya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, seni, dan budaya, wisata agro, wisata buru, wisata petualangan alam, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, daya tarik wisata minat khusus seperti berburu, mendaki, gunung, gua, industri, dan kerajinan, serta tempat perbelanjaan, sungai, dan tempat-tempat ibadah. Ya, itu untuk yang membuat daya tarik wisata. Kemudian yang keempat, di sini lagi ada syarat-syarat untuk daerah agar ada daya tariknya. Ya, yang pertama itu what to see atau apa yang dilihat di tempat wisata itu. Kemudian yang kedua itu what to do atau apa yang dilakukan ketika kita berwisata. Apakah kita hanya berbaring di pantai saja atau kita berkeliling di tempat tersebut, seluruh tempat wisata yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga ada what to buy atau apa yang harus dibeli. Yang keempat what to arrive atau apa yang tiba. Dan yang kelima
what to say atau apa yang tinggal. Ya, nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Kita langsung saja. Ya, jadi what to see itu artinya di tempat tersebut harus ada objek dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain, daerah lain tersebut harus memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan entertainment bagi wisatawan. Ya, jadi what to see meliputi pemandangan alam, kegiatan kesenian dan atraksi wisata. Ya, jadi kita memanjakan mata ketika kita berkunjung atau berwisata di tempat wisata tujuan kita. Ya, kemudian kita lanjut ada what to do atau apa yang dilakukan. Ya, jadi di tempat tersebut selain banyak yang dilihat dan disaksikan harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama di tempat itu. Ya, agar ada yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sana. Tentunya harus disediakan fasilitas. Ya, seperti di Pulau Bali. Untuk menuju ke Pulau Penyu. Ya, Pulau Penyu itu harus kita naik kapal kecil ya, sekitar 15 menit. Ya, di tengah perjalanan itu banyak sekali ikan-ikan yang kita saksikan sedang meminta makanan. Ya, jadi biasanya itu ketika kita akan naik ke kapal tersebut atau perahu tersebut ya, kecil ya, kita diberikan roti tawar ya oleh petugas di sana. Ya, roti tawar itu kemudian nanti di tengah perjalanan ada ikan-ikan yang kita berikan makan, dan ikan-ikan itu memang sudah terbiasa menunggu ya, sehingga ketika perahu tersebut berhenti mereka langsung berkerumun di dekat perahu tersebut ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga itu what to buy ya, jadi apa yang kita beli ya. Jadi di tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja, terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal ya. Jadi sama tadi ya, sudah jelaskan. Kemudian yang keempat what to arrive atau apa yang harus tiba. Jadi di dalamnya itu termasuk aksesibilitas, bagaimana kita mengunjungi daya tarik wisata tersebut, kendaraan apa yang digunakan, berapa lama tiba ke tempat tujuan wisata tersebut ya. Jadi saya ambil contohnya di Bali saja ya, karena memang di Bali banyak sekali tempat wisata. Ya, di sana biar kita berkunjung 1 minggu tidak akan habis kita kunjungi, atau tidak akan kita bisa kunjungi semua wisata yang ada di sana. Ya, seperti di Bedugul ya. Ya, Bedugul itu seperti sudah saya katakan pertemuan pertama yang ada di gambar uang 50.000 ya, itu namanya Bedugul. Di sana dengan suhu 14 derajat cc, di sana itu sangat dingin ya. Ya, jadi perjalanan dari kota Denpasar itu ke Bedugul sekitar 1,5 jam. Ya, jadi makan waktu yang cukup lama untuk tiba di tempat sana. Ya. Kemudian kita lanjut ada what to say atau apa yang harus tinggal. Nah, bagaimana wisatawan akan tinggal? Untuk sementara selama dia berlibur diperlukan penginapan baik, baik hotel berbintang ataupun hotel non berbintang dan sebagainya, seperti penginapan. Ya, seperti itu ya. Ya, kita lanjut. Ya, ini terpotong judulnya. Bentar ya, saya carikan dulu.
Kita lanjut ya. Jadi judulnya di atas terpotong ya, sehingga saya bacakan saja ya. Jadi selain yang sudah saya jelaskan tadi, nah di sini juga ada daya tarik wisata suatu objek wisata itu berdasarkan atas yang pertama, adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih. Ya, tentunya ketika kita ingin berwisata, kita selalu ingin agar kita memang bersenang-senang di sana tanpa ada hambatan. Ya, tentunya didukung dengan sumber-sumber daya yang seperti Anda lihat ini. Kemudian yang kedua, adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. Kemudian yang ketiga, adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka. Dan yang keempat, adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir. Dan yang kelima, punya daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau, yaitu ya. Kita lanjut. Ya, ini sudah sama yang tadi ya, ada 3 syarat daya tarik wisata. Yang pertama itu ada sesuatu yang bisa dilihat, ini ya sama di slide yang sebelumnya ya. Ya tentunya ketika kita akan berwisata, kita ingin agar ada yang terkesan ketika kita melihatnya, pemandangannya di sana ya. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang dapat dikerjakan, dan yang ketiga ada sesuatu yang bisa dibeli. Ya, jadi materi kita cukup ya. Kemudian kalian review dan dikumpul. Reviewnya itu 2 halaman ya, 2 halaman ditulis tangan dan dikumpul paling lambat jam 3 sore ini. Kumpul ya jam 3. Ya, saya kira hari ini cukup ya, karena berhubung jaringan kita bermasalah sehingga kalian melakukan perkuliahan dengan YouTube ya. Tapi ini bukan halangan untuk kita belajar ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, saya kira hari ini cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.